bersama Pak Kapolda, Pak Irjen Polisi, Pak Priyo Widianto. Betul Pak ya? Betul. Oke, selamat datang di Palembang. Terima kasih. Kabarnya Bapak sempat terkejut karena membandingkan tingkat kriminalitas yang tinggi dan jadi PR besar buat Pak Jenderal. Saya mencatat laporan teman-teman ini Pak. Di antaranya yang menjadi PR Anda adalah perampokan pedagang emas di lapangan Hatta karena korban sedang naik becak, kemudian dirampok. Kemudian pemalak tusuk polisi di Simpang Macan Lindungan, ya kan? Dan kemudian ada napi buronan pembunuh PNS PU itu Pak, yang sampai sekarang mayatnya dicor ya, dan sampai sekarang belum dapat. Pak, optimis nggak Anda sebagai Kapolda baru di sini bisa memberantas tingkat kejahatan khususnya yang menyangkut mengorbankan orang dan mati dengan sia-sia seperti Bapak bilang tadi? Silakan Pak. Kalau optimis, saya optimis. Oleh karena saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk optimis juga, untuk bisa membuat kota Palembang ini, untuk bisa membuat Sumatera Selatan ini menjadi wilayah yang aman dari segala kejahatan yang bersifat kekerasan. Ya, karena sekali kejahatan itu adanya di dalam masyarakat, sehingga yang paling bisa membantu tugas polisi adalah masyarakat. Oleh karena itu saya berharap mari kita bersama-sama dengan jajaran kepolisian untuk bisa bersatu padu membuat kota Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi kota yang aman, yang nyaman, yang terbebas dari kejahatan-kejahatan yang bersifat kekerasan. Evaluasi kita memang kalau kita melihat dari siapa korban dan siapa pelaku, ya semuanya orang-orang sini. Jadi sangat disayangkan kalau kemudian kita mengorbankan saudara kita sendiri yang satu kampung. Karena itu saya berharap khususnya para pelaku kejahatan, mari kembali kita sadar, kita buat kota kita ini menjadi kota yang tidak dijuluki kota yang rawan terhadap tujah. Dan ini yang sedang kita garap. Ya, kita berharap semua masyarakat Palembang, semua masyarakat Sumatera Selatan sadar akan julukan yang negatif ini. Nah, sadar akan julukan yang negatif ini. Tapi gimana upaya Bapak sebagai orang nomor 1 di Polda Sumatera Selatan untuk mendorong orang-orang tuh malu tadi Pak, kalau ya kan malu untuk melakukan kejahatan. Gimana sih Pak? Upayanya apa? Yang pertama secara preemptif kita melakukan himbauan. Untuk jajaran Polres Tabes Palembang yang kita sudah lihat secara langsung banyak spanduk-spanduk yang dipasang yang mengingatkan larangan membawa sajam, yang mengingatkan ada ancaman hukumannya jika membawa sajam. Kemudian pada setiap kesempatan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama dengan masyarakat, ya, seperti contoh sejak Jumat kita melaksanakan Jumat keliling, kita diberikan kesempatan untuk memberikan himbauan Kapolres, kita selalu mengingatkan karena yang hadir di masjid itu kan tokoh-tokoh. Kita berharap tokoh-tokoh juga bisa berperan aktif untuk meninggalkan kebiasaan buruk saudara-saudara kita yang kemana-mana membawa sajam sehingga terjadi tujah. Kemudian yang ketiga kita akan melaksanakan FGD akan kita. Tapi FGD-nya bukan basa-basi Pak ya, serius bener ya. Makanya kemarin sudah direncanakan, tapi kalau saya lihat persiapannya ini hanya sekitar formalitas, saya nggak mau. Saya ingin FGD ini memang benar-benar mengundang seluruh stakeholder yang ditokohkan yang bisa ikut serta dengan jajaran kepolisian menghilangkan kesan buruk yang biasa didengar di Palembang itu tidak dihilangkan. Pak, sekarang apa tanggapan Anda sebagai seorang polisi membawa polisi itu dicintai oleh masyarakat? Karena kan tahu sendiri Pak, persepsi masih ada aja. Memang harus disadari atau disadari, salah satu tugas kepolisian adalah membatasi hak asasi manusia. Ya, orang bersalah, orang ditangkap, orang ditahan, orang diperiksa, orang dipenjarakan itu memang tugas Polri yang membatasi hak asasi manusia, tapi diatur oleh undang-undang. Itu sisi yang membuat masyarakat, mungkin sebagian masyarakat akan rasa kecewa atau tidak senang dengan kepolisian.
Tapi kita juga punya fungsi-fungsi yang punya tugas untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ya, fungsi-fungsi yang melakukan pendekatan ke masyarakat sehingga bisa menyeimbangkan antara masyarakat yang pernah kecewa karena polisi menegakkan hukum dengan masyarakat yang senang karena polisi selalu melakukan pendekatan. Ya, kita sekarang sedang melaksanakan menggiatkan kegiatan Jumat Barokah. Jumat Barokah ini memang ditujukan kepada kaum duafa, kaum fakir, yang dananya kita kumpulkan dari anggota-anggota Polri, baik di tingkat Polda maupun tingkat Polres yang akan melaksanakan kegiatan sendiri. Ini ide dari Bapak ya? Boleh dibilang ya? Ya, selama saya di sini lah. Ya, selama ini saya ini hal baru ya? Ya, hal baru dari Palembang mungkin lah ya. Ya, Tapi di beberapa Polda yang lain sudah di beberapa Polda lain ada beberapa yang sudah melaksanakan. Oke. Ya, setiap hari Rabu kita berikan kesempatan pada anggota-anggota Polri ini untuk bersedekah, untuk mencari pahala. Ya, semampunya, sesukarelanya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baru hari Jumat kita gunakan untuk membagi makan sarapan gratis, kemudian untuk memberikan sembako kepada kaum fakir miskin. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu ada sisi positif yang dilihat oleh masyarakat bahwa polisi tidak hanya pedagang hukum, tapi juga ada hal-hal yang lebih humani, yang polisi memberikan bantuan kepada kaum masyarakat yang membutuhkan. Oke, jadi di masa kepemimpinan Pak Priyo, polisi akan ditampilkan dari sisi juga humanisnya, ya, dan itu bukan hal mudah tentunya. Dan alhamdulillah respon anggota besar. Dan respon anggota besar. Jadi untuk Polda Sumatera Selatan Karena kalau enggak Bapak marahin pasti. Enggak, ini masalahnya masalah hubungan, masalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta, masalah keyakinan agama bahwa setiap orang memberikan sumbangan sedekah akan ada pahala yang didapat. Gitu loh. Setiap orang yang memberikan sedekah akan bisa mengurangi hal-hal buruk yang akan didapat. Itulah menurut agama seperti itu kan. Sehingga kita berharap tidak ada paksaan dan memang tidak dipaksa. Gitu. Kita terkumpul rata-rata 5 juta setiap bulan untuk anggota Polda. Iya. 2 juta itulah yang kita kemudian belanjakan nasi bungkus, untuk sarapan dan sembako untuk kaum. Dan juga ada subuh ini Pak ya, ada Subuh kegiatan keliling. subuh keliling ya. Subuh keliling sebenarnya kalau kita di Muslim kan memakmurkan masjid kan diperintahkan oleh agama kita. Ya, walaupun hanya subuh sekali kalau tidak dengan memakmurkan masjid, kemudian juga kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat. Ya, bisa ada hal positif yang kita dapat mungkin informasinya. Jadi semuanya ya. Pada prinsipnya kita jajaran Polda Sumatera Selatan ingin tetap memberikan yang terbaik pada masyarakat. Oke, semoga sukses. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, maka Sumsel lebih aman, lebih kondusif. Mau tahun baru, ya kan Pak? Ada pesan khusus buat tahun baru Pak? Tahun baru memang kebiasaan masyarakat dimanapun selalu mengadakan perayaan di luar rumah. Kita berharap kita rubahlah, ya kita rubah kebiasaan itu dengan perayaan di rumah atau di lingkungan kita, ya sehingga bisa menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, bagi pelaku-pelaku yang ingin berniat melakukan kejahatan tahun baru, hati-hati. Hati-hati berhadapan langsung dengan Polda. Hati-hati, Anda membawa sajam, kita lakukan tindakan tegas. Nah, sip, itu yang kami ingin dengar Pak. Jadi kita ini sebagai masyarakat juga tenang ya. Polisi berkali senjata itu digunakan apa? Yang untuk melumpuhkan para pelaku yang membahayakan jiwa raga manusia. Oke, supaya orang tidak mati sia-sia karena kejahatan. Baik Bapak, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Ya, oke. Kita foto selfie dulu.